Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk menunaikan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah, dan kita kembali akan melanjutkan kajian kita membahas Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis yang keempat pada bab yang pertama, babul adab. Ya. Selanjutnya kita masuk pada hadis yang kelima pada babul adab. Kata penulis rahimahullahu taala, wa 'an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassa'u wa tawassa'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bagi seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. Tidak boleh bagi seseorang menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di situ. Dia duduk di situ. Walakin tafassa'u wa tawassa'u, akan tetapi hendaklah mereka melapangkan dan meluaskan. Hendaklah mereka melapangkan dan meluaskan. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati sahihnya oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis ini jamaah sekalian termasuk salah satu hadis yang menjelaskan adab-adab bermajlis. Saat kita duduk-duduk di suatu tempat, maka ada adabnya. Di antara adabnya disebutkan oleh Rasulullah di sini bahwa tidak boleh seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, menyuruh orang lain berdiri dari posisinya, kemudian dia duduk di situ, mengambil posisi orang, mengambil tempat duduknya orang. Itu tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Yang dimaksud di sini posisi atau tempat duduk itu adalah tempat duduk umum. Artinya siapa saja boleh duduk di situ. Bukan tempat duduk khususnya orang ya. Maksudnya di sini tempat duduk umum seperti misalnya di masjid. Di masjid ini umum, biasa siapa saja bisa duduk. Duduk di depan, belakang, tengah, umum ya. Ini tempat umum. Atau di luar masjid, misalnya di mana kira-kira? Misalnya di mana? Misalnya di halte atau di terminal bus, itu kan tempat umum. Siapa saja boleh duduk di situ. Diperuntukkan untuk umum. Maka jamaah sekalian, kalau ada seseorang sudah duduk di situ, tidak boleh kita menyuruhnya meninggalkan tempatnya baru kita ambil tempat duduknya. Itu tidak boleh. Jelas ya? Naam. Ya. Barakallahu fikum. Siapapun dia ya. Ya, apakah dia orang punya jabatan atau tidak punya jabatan, orang yang terpandang bukan terpandang, intinya kalau ada seseorang sudah menempati di situ dan itu tempat umum, dia duluan, maka kita tidak boleh yang datang belakangan menyuruhnya berdiri. Tidak boleh, haram. Jelas ya? Dan ini termasuk adab. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian. Nah, bagaimana kalau seandainya orangnya yang berdiri ya dan mempersilahkan kita duduk? Bukan kita yang menyuruh dia berdiri, tapi orangnya yang berdiri sendiri kemudian mempersilahkan kita duduk, mengambil tempatnya. Misalnya dia lihat kita datang, tiba-tiba berdiri, dia bilang duduk makin di sini. Bukan kita yang menyuruh dia berdiri. Itu bagaimana jamaah sekalian? Baik. Jawabannya kita bisa lihat di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama lahu rajulun min majlisihi fadhahaba liyajlisa fihi. Suatu ketika ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kelihatannya duduk bersama dengan sahabat yang lain. Tiba-tiba ada orang datang ingin duduk juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama lahu rajulun min majlisihi. Maka ada seseorang di situ, kemudian dia berdiri dari tempat duduknya untuk orang itu. Untuk orang itu ya, dia sengaja berdiri karena melihat orang itu datang. Dia berdiri. Setelah orang itu berdiri, maka orang yang datang tadi dia kemudian menempati tempat duduknya orang ini. Berarti disuruh atau tidak? Tidak disuruh kan? Dia berdiri sendiri. Kenapa? Karena melihat orang itu datang. Ketika dia berdiri sendiri dan mengambil tempat lain, maka orang itu menempati tempat duduk dia. Itu yang terjadi di hadis tersebut. Maka bagaimana sikapnya Nabi? Apa yang Nabi lakukan ketika melihat kejadian ini? Fanahahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi melarangnya. Nabi melarangnya, artinya Nabi melarang orang yang datang tadi terlambat. Nabi melarang untuk menempati tempat duduknya orang itu. Nabi larang. Baik. Begitu pula disebutkan juga dalam riwayat yang lain yang juga sahih, ya, yaitu sahabat yang mulia Ibnu Umar. Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini. Ya, beliau meriwayatkan hadis ini. Wa kana Ibnu Umar, disebutkan dalam hadis, wa kana Ibnu Umar, dan Abdullah Ibnu Umar yakrahu ay yaquma min majlisihi thumma yajlisu fihi. Dan Abdullah Ibnu Umar itu tidak suka
tidak suka ya ketika ada seseorang berdiri dari tempat duduknya untuk dia, kemudian dia tempati tempat duduk itu. Ibnu Umar tidak suka. Jelas ya? Ibnu Umar tidak suka ketika ada seseorang berdiri dari tempat duduk dia, ya, taib, karena Ibnu Umar, dia berdiri karena Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar duduk di tempat tersebut. Ibnu Umar tidak suka. Ya, maka jamaah sekalian, barakallahu fikum. Nah, maka jawabannya adalah sebaiknya jangan tempati tempat duduk tersebut. Walaupun orangnya berdiri sendiri, ya, walaupun orangnya berdiri sendiri, ya, tapi kalau dia berdiri karena gara-gara kita misalnya, sebaiknya jangan tempati tempat duduk itu. Suruh saja duduk di situ orangnya. Kita mengambil tempat yang lain. Sebaiknya. Kenapa jamaah sekalian? Nah, dijelaskan oleh para ulama, ya. Seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan lihtimali ay yakuna alladhi qama li ajlihi istahya minhu. Kenapa Nabi melarang? Kenapa Nabi tadi melarang dan Ibnu Umar juga tidak mau seperti itu? Karena ada kemungkinan, ada ihtimal, ada kemungkinan orang itu tadi berdiri karena malu. Ada kemungkinan dia malu misalnya. Nah, paham ya? Ada kemungkinan dia malu. Faqama an ghairi tibi qalbihi. Maka dia pun berdiri ya bukan karena kerelaan hatinya. Paham? Jadi ada kemungkinan seperti itu. Jelas ya? Sebenarnya orang itu enak, mau sekali di situ, tapi karena yang datang misalnya ya, orang-orang yang ini, akhirnya tidak. Kalau saya tidak berdiri apa kata orang, sebenarnya dia mau sekali di situ. Akhirnya karena yang datang misalnya orang hebat, orang apa dan seterusnya, akhirnya dia terpaksa berdiri. Sebenarnya dia berdiri bukan kerelaan hatinya, tapi karena terpaksa atau malu. Oh nanti orang bilang apa? Paham? Nah, akhirnya dia berdiri. Jadi, kenapa Rasulullah melarang menempati tempat duduk orang tersebut, walaupun orang itu berdiri dengan pilihannya sendiri bukan disuruh, itu tadi karena ada kemungkinan orang itu berdiri karena malu, tidak enak, sehingga dia pun berdiri meninggalkan tempat duduknya karena ya tidak nyaman saja. Ya dan tidak rela dia, tidak plong ya, tidak plong. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kalau seandainya ada seseorang dia berdiri meninggalkan tempat duduknya karena ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya ada hajatnya untuk ke tempat tertentu. Tapi dia mau kembali. Misalnya kita di sini masjid, ya kan? Ya atau ya, saya mungkin yang biasa umroh di Masjidil Haram itu kan ramai. Orang memperebutkan tempat-tempat sholat itu, ya kan? Nah, kalau orang sudah dapat di situ kan dia duluan, maka tidak boleh. Siapa pun yang datang tidak boleh berdiri, tidak boleh kita ambil tempat duduknya, dia duluan. Nah sekarang orangnya meninggalkan tempat duduknya mau ke WC. Dia tinggalkan itu ada hajatnya dan ini mau kembali lagi. Ya, bolehkah orang lain mengambilnya dengan alasan dia sudah pergi? Iya betul dia sudah pergi karena dia pergi ada hajatnya seperti mau berwudu dan dia masih mau kembali. Bolehkah kita mengambil tempat itu? Jawabannya tidak boleh. Dia masih punya hak di situ, masih haknya dia. Jelas ya? Barakallahu fikum. Jamaah sekalian, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Idza qama ahadukum min majlisihi, thumma raja'a ilaihi, fa huwa ahaqqu bihi." Ya.
Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia ingin kembali lagi ke tempat duduk tersebut, fahuwa ahaqqu bihi, maka dia masih berhak, masih ada haknya pada tempat itu. Masih ada haknya pada tempat tersebut. Baik. Jelas ya? Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan, ya, kata beliau, misalnya ada seseorang dia meninggalkan tempat duduknya dan ingin kembali, kenapa? Ka'iradatil wudu'i masalan, seperti dia ingin pergi berwudu, ya, au li syughlin yasir, atau karena ada kesibukan sementara, kesibukan sedikit, ya, ada kesibukan sedikit yang tidak memakan waktu yang lama, summa ya'udu, kemudian ingin kembali, kata Imam Nawawi, la yabtulu ikhtisasu bihi, maka tidak batal dia keberhakannya terhadap tempat itu, tidak batal, tetap dia punya hak, ya, untuk menempati tempat tersebut. Taib, jelas ini? Nah, taib. Kemudian jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di sini ada yang diperkecualikan dari hadis tadi. Nabi tadi melarang jangan kalian menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduk, dari posisinya, kemudian kamu duduk di situ. Ini tadi kalau tempat itu tempat umum, ya, dan orang duluan di situ. Siapa saja duluan, maka dia berhak di situ. Siapa duluan? Baik. Nah, jamaah sekalian, diperkecualikan, ada yang diperkecualikan kata para ulama. Apa itu? Jika tempat itu sudah terbiasa ditempati oleh orang. Betul itu tempat umum, tapi orang itu sudah terbiasa di situ. Ada orang misalnya, taruhlah misalnya di masjid ini, ya. Masjid ini. Ada orang terbiasa misalnya menempati tempat ini, di sini dia. Setiap sholat pasti di posisinya di sini. Dan itu sudah bertahun-tahun di sini dia duduk. Asal dia sholat pasti di sini. Ya kan? Nah, jamaah sekalian, kalau ada orang sudah terbiasa menempati sebuah tempat, maka itu haknya di situ. Walaupun itu tempat umum, tapi karena dia sudah terbiasa, sudah berbulan-bulan selalu di situ, maka dia berhak di situ. Tidak boleh kita menggeser tempatnya. Jelas ya? Nah, itu diperkecualikan. Itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, istathna ashabuna min umumi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, para sahabat-sahabat kami, maksudnya ya sahabat-sahabat beliau dari mazhab Syafi'i, karena beliau bermadzhab Syafi'i, memperkecualikan dari keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Siapa yang diperkecualikan? Kata beliau, man alafa minal masjidi, yaitu orang yang sudah terbiasa di sebuah masjid. Ya, man alafa minal masjid maudhi'a, orang yang sudah terbiasa menempati sebuah tempat di masjid. Sudah terbiasa di situ. Yufti fihi, dia mungkin sudah terbiasa di tempat itu untuk berfatwa, untuk memberi fatwa misalnya di situ, ya, atau melakukan ibadah-ibadah tertentu, sudah terbiasa di situ. Kata Imam Nawawi, falahu ayyuqima man sabaqahu ilal qu'udi fihi, maka dia berhak, maka orang yang sudah terbiasa ini berhak baginya untuk menyuruh orang berdiri yang mendahuluinya. Dia berhak di situ menyuruhnya berdiri. Ada haknya untuk menyuruh berdiri. Jelas ya? Kenapa? Karena orangnya sudah terbiasa menempati tempat tersebut. Naam. Bisa dipaham ya? Baik. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini, hadis yang kita bahas ini bukan hanya berlaku hadis ini khusus untuk majelis, tempat-tempat duduk seperti ini. Bukan hanya berlaku untuk ini. Ini hadis ya.
Ya, tetapi juga berlaku umum, berlaku luas. Berlaku luas untuk tempat-tempat lain yang sifatnya umum, yang bukan milik khusus. Seperti contohnya di pasar. Di pasar kan ada tempat-tempat jualan di situ. Siapa saja boleh jualan di situ. Tempat umum ya, posisi di situ. Jelas? Nah, sama hadis ini. Jadi kalau siapa duluan di situ, misalnya dibuka, ya siapa saja terserah. Misalnya contoh ya, nah, fasilitas umum di situ. Dia ingin jualan di situ, ya artinya tidak ada dikhususkan. Pokoknya siapa duluan menempati tempat itu, maka dia berhak di situ. Yang datang setelahnya tidak boleh menggeser. Ini berlaku untuk itu juga, bukan hanya dalam majelis ilmu atau majelis-majelis ibadah, tapi juga di luar majelis, di luar masjid. Jelas ya? Misalnya di pinggir-pinggir jalan ini, pemerintah mengizinkan jualan di pinggir jalan. Nah, ya, akhirnya ada orang duluan di situ menempati pojok situ. Dia duluan. Maka yang lain tidak boleh menggeser gerobaknya orang. Tidak boleh kemudian saya yang harus di situ. Tidak boleh. Siapa yang duluan? Jelas ya? Nah, ini diambil dari hadis ini. Ya. Baik. Disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala dalam kitab Subulus Salam, syarah syarah kitab ini juga, As-San'ani mengatakan wal hadis yashmalu man qa'ada fi mawdi'in makhsus li tijaratin. Hadis ini juga mencakup orang yang menempati tempat khusus untuk berjualan. Ya, mencakup juga orang yang menempati tempat khusus untuk berjualan atau yang lainnya. Ya, jadi bukan hanya berlaku untuk majelis-majelis ibadah, tapi juga berlaku untuk majelis-majelis dunia. Jadi siapa yang sudah menempati di situ untuk jualan dan itu memang tempat-tempat umum, siapa saja boleh, cuma dia duluan, maka dia yang berhak pada tempat tersebut. Baik. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, walakin tafassahu wa tawassa'u. Walakin tafassahu wa tawassa'u. Ya. Akan tetapi kata Nabi, hendaklah mereka yang sedang duduk di situ, itu hendaklah mereka melapangkan dan meluaskan. Nah ini adab-adabnya ya. Iya. Jadi kita yang sudah duluan di situ, misalnya ada orang datang, ya, pengen juga duduk di situ. Ya. Maka orang-orang yang sudah duduk di situ, apa kata Nabi? Mereka lapangkan dan luaskan. Artinya berikan kesempatan juga orang untuk duduk di situ. Kalau masih ada tempat ya sudah kasih. Ya, jelas ya? Ya, misalnya seperti saya sebutkan tadi Masjidil Haram itu di bulan Ramadan kalau umroh kan luar biasa itu. Tempat itu diperebutkan. Orang keliling cari tempat. Nah, kadang-kadang ada orang itu ketika sudah dapat tempat, ya sebenarnya itu tempat bisa diduduki oleh dua orang, tapi dia apa? Dia terlalu lebar anunya, ya lebar sekali cara duduknya, atau kakinya diselonjorkan. Padahal sebenarnya di situ bisa 3 orang, cuma dia ingin merasa nyaman, tidak mau terganggu, akhirnya dia menguasai tempat itu yang harusnya bisa 3 orang, akhirnya dia sendiri di situ. Semua peralatannya dibawa di situ, disimpan di situ. Karena itu tempat umum. Nah, jamaah sekalian, Nabi SAW memberikan aturan kepada mereka sudah duduk, apa kata Nabi? Luaskan, lapangkan. Berikan juga kesempatan orang untuk duduk di situ. Ya, maka misalnya dia punya barang, dia bawa barang misalnya, tadinya disimpan di sampingnya, ambil letakkan di depan Anda. Persilakan orang duduk di samping. Itu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, termasuk juga misalnya di pasar.
Di pasar ada orang datang mau jualan, ya bukan orang yang menetap di situ ya, datang pergi-pergi. Dia ingin menggelar jualannya misalnya di pasar. Di situ sebenarnya ada sedikit tempat itu bisa dipakai untuk dia. Ya. Tetapi ya dia tidak mau bergeser. Ya. Dia tidak mau. Padahal sebenarnya bisa dibagi dua itu tempat, masih bisa. Nggak cuma dia tidak mau. Maka Nabi mengatakan jangan seperti itu. Kalian lapangkan dan luaskan sehingga saudara-saudara kalian juga bisa menempati tempat itu, bisa bersama dengan kalian duduk di tempat itu. Jelas ya? Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya. Dan di sini ada keutamaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis bagi orang-orang yang melapangkan dan meluaskan saudaranya sehingga bisa duduk bersamanya di situ. Ada keutamaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu." Jika dikatakan kepada kalian, kata Allah, tafassahu, luaskan majelis. Jika dikatakan kepada kalian luaskan majelis, luaskan, kata Allah. Kalau engkau meluaskan majelis, melapangkan majelis, memberikan kesempatan kepada orang juga duduk, apa kata Allah? Yafsahullahu lakum. Maka Allah juga akan meluaskan, melapangkan kalian. Ini balasannya ya. Jadi kalau engkau melapangkan, maka Allah juga akan memberikan kelapangan kepada kalian. Itu keutamaan. Ya, jadi kalau kita melapangkan, ya, meluaskan tempat tersebut sehingga saudara kita bisa duduk juga, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Allah juga akan memberikan kelapangan untuk kalian. Kelapangan apa ini? Kelapangan apa? Tidak disebutkan di ayat. Kelapangan apa? Allah hanya mengatakan yafsahillahu lakum. Allah akan memberikan kelapangan untuk kalian. Kelapangan apa? Kelapangan di sini umum. Bisa kelapangan rezeki. Allah akan lapangkan rezekimu, bisa. Allah akan melapangkan hidupmu di dunia. Allah akan melapangkan kuburmu, dan Allah akan melapangkan tempatmu di surga Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu keutamaan ketika kita mau berbagi dengan saudara tempat duduk. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan yafsahu li akhihi. Ya, rahimallahu rajulan yafsahu li akhihi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang mana didoakan ini? Seseorang yang memberikan kelapangan untuk saudaranya. Ya, semoga Allah merahmati seseorang yang memberikan kelapangan untuk saudaranya. Nah, baik. Ya, selesai hadis ini ya. Selesai hadis yang kelima. Baik, sebelum kita masuk pada hadis yang ke-6, ada pertanyaan di sini yang tidak jelas di hadis ini tadi. Ada yang mau ditanyakan? Di hadis yang kelima tadi. Kalau tidak ada, dilanjut hadis ke-6. Ada yang tidak jelas? Silakan. Misalkan tadi itu lagi rame di sini, ada kawan datang, kita kapling ke tempat teman nanti tempat. Oh, mengkapling. Ya. Tidak boleh mengkapling. Tidak boleh mengkapling tempat. Tidak boleh. Orangnya harus ada. Dia sendiri yang. Kemudian juga tidak boleh kita datang mengkapling tempat baru pergi. Tidak boleh juga. Misalnya sok pertama ya, kita ingin dulu sok pertama. Simpan memang sajadahnya baru pergi. Tidak boleh itu. Itu dolim itu namanya.
haram. Ya, apalagi mengkaplikan untuk orang, misalnya ya ditelepon kaplika ke teman, nggak boleh itu. Misalnya di Masjidil Haram, ya pokoknya harus datang orangnya di sendiri, yang harus ada orangnya di situ, dia letakkan sesuatu, baru kemudian dia keluar berwudu, boleh seperti itu. Tapi kalau dia letakkan sesuatu baru pulang mandi, pulang ngopi dulu, nggak boleh. Tapi kalau diletakkan sesuatu baru keluar, hanya kaitannya dengan ibadah tadi, mau berwudu bisa mau buang air, tidak masalah. Tapi kalau dia kapling memang, ya seperti biasanya di bulan Ramadan, ya orang datang bawa memang sajadahnya, salat maghrib bawa memang sajadah. Setelah itu dia pulang makan mandi, itu tidak boleh itu. Tidak boleh, karena itu tempat umum, tidak boleh kita kapling tempat itu. Siapa saja berhak untuk menempati tempat itu. Jelas kan? Barakallahu fiik. Baik. Ya, silakan. Kalau di fasilitas umum yang sampaikan, ketika di MRT atau di bus, kita sudah duduk, tiba-tiba ada orang yang lebih tua dari kita masuk sambil berdiri, terus kita tawarkan dia tempat duduk, bagaimana? Boleh. Boleh saja. Berarti kan kita memberikan hak kita kepada dia. Nah, boleh saja, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Baik. Yang penting intinya kan Anda rela gitu. Cuma tadi itu kenapa Nabi melarang? Karena dia khawatirkan jangan sampai orang itu berdiri karena gara-gara apa? Misalnya tidak enak saja. Nanti orang bilang apa? Ayo berdiri Pak Deng. Nanti orang bicara apa? Artinya sebenarnya dia tidak mau. Dia tidak mau sebenarnya toh. Cuma karena tidak enak sama orang, akhirnya terpaksa dia berdiri. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh kita tempati tempat duduk. Tapi kalau seperti kita bilang tadi, misalnya Anda rela betul-betul ikhlas memberikan tempat itu, maka itu bagus. Justru itu adalah kebaikan. Anda berbuat baik kepada orang lain. Yang kita bahas tadi, misalnya ada orang berdiri, sebenarnya dia tidak rela berdiri karena terpaksa saja. Nah itu, maka kalau ada orang berdiri terpaksa, ya jangan kita tempati tempat duduknya. Ya misalnya ya, contoh, misalnya ada orang ya duduk di kursi empuk gitu enak. Misalnya undangan makan, ya dia duduk di kursi empuk itu, dan itu kursi semua orang bisa duduk di situ, bukan tamu khusus ya. Kursi, dan itu siapa saja boleh di situ, bukan tamu khusus disiapkan, maka dia duduk. Tiba-tiba datang ustaz yang datang, ya dia berdiri, duduk. Nah, bagaimana ustaz itu kalau mau lebih bagus, jangan dia duduk di situ. Kenapa? Karena ada kemungkinan orang itu berdiri karena ustaz tidak enak gitu. Ya, walaupun sebenarnya ya dia dipersilakan. Ya. Nah, tapi khawatir jangan sampai orang itu berdiri karena ustaznya, ya karena ustaz misalnya. Nah, makanya kata Nabi tidak usah, jangan tempat duduknya. Tapi kalau seperti kita bilang tadi, betul-betul orangnya ikhlas, tidak ada masalah. Jelas ya? Nah. Masih ada waktu berapa menit? Hah? 5 menit? Tidak cukup ini bahasa. Masih ada pertanyaan, silakan. Ya silakan. Masih salah satu adat kalau misalnya ustaz datang kita iya, artinya Anda boleh saja, tapi ustadznya itu sendiri. Nah, ustadznya sebaiknya, ya. Kalau orang Anda, ya adab, ya betul, adab. Misalnya Anda yang menghormati orang, tapi ustadznya sendiri sebaiknya, ya. Apalagi kalau saya dia datang ustadz, jangan nih, sama-sama jadi ya. Sebaiknya ustadz itu tidak usah duduk di situ, cari tempat lain. Karena itu tadi dikhawatirkan, jangan sampai orangnya tidak nyaman misalnya hanya gara-gara ustadz tidak enak sama yang lain kan. Nah, itu saja yang dikhawatirkan. Ya, seperti itu. Tapi bagi Anda tidak masalah, bagi orang yang mempersilahkannya. Tergantung niatnya apa kan? Kalau niatnya untuk memuliakan orang bagus saja. Tapi orang yang datang itu sebaiknya itu tadi. Nah, dalam rangka untuk menjaga
menjaga dirinya juga supaya tidak dinilai kayak orang penting saja saya gitu. Nah, masih ada? Silakan. Ya, ada sebuah kaidah fikih ya. Ini diambil dari hadis ini. Kaidah fikih mengatakan man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu bihi. Man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu bihi. Barang siapa yang duluan menempati sebuah tempat yang mubah, maka dia lebih berhak di tempat itu. Itu kaidahnya. Dari mana kaidah itu diambil? Termasuk dari hadis ini. Apa tadi kaidahnya? Man sabaqa ila mubahin, barang siapa yang duluan menempati sebuah tempat yang mubah, maksudnya tempat yang mubah bukan tempat milik orang tertentu, tempat umum. Ya, maka siapa yang duluan di situ maka dia lebih berhak. Ya, misalnya ini dari kaidah ini banyak masalah bisa masuk. Misalnya ada orang buka lahan di hutan ya, di hutan itu kan misalnya hutan itu tidak ada pemiliknya. Ya, hatta pemerintah pun belum, ya misalnya tempat-tempat. Nah, maka dia duluan membuka lahan di situ. Itu kan tidak ada pemiliknya misalnya, contoh ya. Ya, maka karena dia yang pertama kali membuka lahan itu maka dia menjadi miliknya. Dia yang berhak di situ. Itu contoh saja. Ya, jadi kalau ada tempat-tempat tertentu yang tidak ada pemiliknya, tidak ada yang memiliki tapi itu umum, maka siapa yang duluan menempati tempat itu, siapa yang duluan mengelola ya tempat tersebut, maka dia yang punya hak pada tempat tersebut. Nah, Allah Allah. Masih ada? Cukup? Cukup ya? Yang mau dilanjut juga? Hadisnya panjang, cukup panjang penjelasannya. Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.